Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara beraksi belajar bareng aplikasi bersama Syndicate Forum. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ulfatul Mufidah dari Arsitektur UIN Malang Angkatan 2018 selaku moderator pada acara hari ini. Acara hari ini sedikit berbeda karena kita kehadiran Bapak Imam Fakihudin. Selamat datang Pak Imam. Iya, terima kasih. Selamat menikmati. Ada Pak Krisna juga. Iya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di acara Syndicate Forum. Untuk yang belum tahu, Syndicate Forum ini merupakan sebuah komunitas yang mewadai kegiatan sharing aplikasi 3D modeling. Jadi setelah vakum beberapa bulan karena ada satu dan lain hal, mulai dari minggu ini, Syndicate Forum akan kembali aktif untuk melaksanakan kegiatan. Acara hari ini akan membahas tentang V-Ray yang akan disampaikan oleh Najib dan Kosiun dari Arsitektur UIN Malang Angkatan 19. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya serahkan kepada pembicara. Silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kosiun dari Arsitektur UIN Malang Angkatan 2019. Oke, langsung saja ke materi V-Ray. Sebelumnya di sini saya sudah ada objek interior kamar ya. Ini mau saya render dengan menggunakan aplikasi V-Ray. Untuk pintu, ini saya menghendaki materialnya dari V-Ray semua ya. Jadi untuk pintu ini saya akan pakai kayu. Sebelumnya sebelumnya aplikasi V-Ray ini ada beberapa fitur. Ada asset editor, ada render interaktif pintu tersebut. Oke, apa ada kelihatan? Belum muncul share screen-nya. Belum muncul. Ya, benar. Sudah muncul belum? Belum. Muncul belum? Belum. Ini udah saya share screen kok. Nah, udah. Udah ya? Masih loading sih.
Ini sinyalnya udah stabil kok. Nah, udah muncul. Udah ya. Udah muncul. Di sini saya ada objek interior sebuah kamar. Apakah suara saya jelas ya? Jelas. Jelas. Halo? Jelas. Apakah suara saya jelas? Jelas, Un. Jelas, Un. Jelas. Terdengar dengan jelas. Oke. Ini adalah sebuah objek kamar. Sini saya akan merender menggunakan V-Ray. Oke, di sini ini ada pintu. Ini saya akan merubah. Ya, udah jelas ya. Sebuah pintu yang disediakan oleh V-Ray. Editor pada aplikasi V-Ray akan mati ya, Mas? Orang merubah. Ini muncul ini ya, teman-teman. Kita klik yang gambar bola ini yang sebelah kiri sendiri. Terus di sini ada tanda anak panah ke kiri. Nah, ini klik aja. Terus di sini ada kategori. Saya menghendaki material dari kayu dari pintu ini terbuat dari lapisan kayu. Putus ya koneksinya.
Iya, terputus. Langsung sama temennya aja nggak apa-apa. Mungkin bisa dilanjutkan Mas Najib. Ya, sebelumnya mohon maaf karena terkendala sinyal dari teman kita si Un. Sebenarnya untuk materi dari penyampaian materi dari kedua materi ini berbeda. Jadi mungkin menunggu sebentar dari si Un atau mungkin loncat ke saya dulu. Bisa ke Najib dulu nggak apa-apa. Silahkan. Ya, terima kasih. Sebentar saya mempersiapkan terlebih dahulu. Untuk peserta, jika nanti ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan melalui kolom chat. Tidak usah menunggu selesai materi terlebih dahulu. Terima kasih. Mohon maaf ya, ini agak sedikit lama loading, jadi mohon maaf.
Halo? Halo? Halo. Ya, halo. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Ini pematerinya ke mana ya? Koneksinya kayaknya. Nge-lag Oh, nih, koneksinya. Mas. Masih masalah koneksi, Mas. Ya, mohon maaf semuanya ya. Ini saya sendiri masih menunggu karena terkendala laptop ini nge-lag banget. Jadi, mohon bersabar. Udah sabar sih. Laptop kentang mak belum. Semangat Kak Najib. Ayo. Sangat memotivasi tuh. Detik. Dan lagi. Ya. Lu malah not responding. Sabar aja. Sebentar, Bapak. Bersabar. Sabar. Sabar. Ya, sambil nunggu teman-teman. Oke, daripada hening, jadi saya izin untuk menjelaskan dikit tentang apa itu Vire. Gak apa teman-teman ya, bentar aja mungkin sambil nunggu. Ya, sip. Apa Mas? Najib sama Siun. Oke, Vire. Jadi Vire itu sebenarnya apa? Oh ya, mohon izin untuk menjelaskan juga dari senior-senior saya, Mas Cahyo dan dosen Pak Imam dan Pak Rizna. TA-nya sekalian di share screen. TA-nya di share screen juga. Waduh, TA saya, Pak. Terasa sidang. Kalian. Ya, saya share screen di SketchUp saya. Mungkin kalau sudah balik lagi, Najib sama Siun bisa kasih tahu.
Kalau di Google Meet caranya share screen gimana ya? Oh ini. Pojok kanan bawah. Presentasi sekarang. Apa sudah muncul, teman-teman? Sudah, Mas. Ya, karena kita sekarang sedang bahas tentang VRay, jadi teman-teman ini di 3D Forum kita sangat identik sekali dengan aplikasi yang namanya SketchUp. Jadi integrasi dari VRay kita sementara di SketchUp. VRay itu sendiri sebenarnya adalah salah satu dari render engine yang digunakan para animator. Nah, pada dasarnya ada di animator 3D, animator film. Cuman ketika ketika performa dari V-Ray ini diterapkan pada arsitektur, maka ya jadinya V-Ray versi arsitektur, dan ya masuknya yang cocok di sketch. Oke. Nanti prakteknya bisa ke teman-teman. Mungkin cuma ya sharing-sharing sedikit tentang ini. V-Ray Asset Editor. Oke, keunggulan dari V-Ray ini kalau menurut saya keunggulannya langsung terintegrasi dengan SketchUp. Ya, jadi antara software modeling dengan software render ini saling keterkaitan. Jadi ketika ada suatu deteksi semacam material, nah, ketika dideteksi langsung, nah di bagian V-Ray ini, Nah, di sini langsung ada deteksi material yang sudah diintegrasikan dengan material yang ada di SketchUp. Ini menurut saya ini suatu keunggulan. Mungkin ada aplikasi yang tidak di preview dulu. Oke. Oh ya, sorry. Di sini ada beberapa elemen. Untuk yang ini saya tutup dulu. Yang paling kiri ini adalah tool untuk setting dari material. Material yang disediakan oleh V-Ray sendiri. Untuk yang baru-baru ini, versi mungkin 4.0 ke atas, mungkin dari 3.4 sudah ada pilihan-pilihan material, jadi tinggal dipakai. Untuk V-Ray yang sebelumnya mungkin masih setting sendiri, setting manual dari refleksi terus dan sebagainya. Oke, dari material toolnya seperti ini ya teman-teman ya. Lalu di sebelah kanannya ada gambar lampu. Nah, di sini gambar lampu ini maksudnya adalah lighting. Nah, di lighting ini terhubung dengan toolbar yang ini ya, yang tersusun dari beberapa tool ini. Di sini ada bentuk rectangle, ada sphere light dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk lighting yang nanti bisa diaplikasikan. Jadi ketika ini dipencet, klik, nah si bentuk ini nanti akan terbaca sebagai cahaya oleh V-Ray. Lanjut, oke, ini singkat saja. Di samping kanannya ada bentuk objek 3D, isometri ya. Jadi ini adalah fitur, menurut saya ini fitur penggabungan antara 3D model dengan V-Ray, 3D model dengan render.
Jadi di sini si V-Ray ini mencoba mempermudah editing modeling yang ada di SketchUp atau di software yang lain, sehingga dari apa ya, mungkin gampangnya seperti ini. Contohnya ada fur, bacanya gini, fur. Fur ini adalah rumput. Jadi kalau teman-teman coba modeling rumput, ya bisa bayangkan sendiri mungkin 1 hari belum selesai atau gimana. Nah, si V-Ray ini menyediakan fitur fur. Ini bisa diaplikasikan ke material yang bertekstur rumput, karpet, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang proxy ini digunakan untuk apa ya? Menyederhanakan bentuk yang ada di SketchUp. Jadi di SketchUp-nya cuma terlihat sederhana seperti ini. Ini sebenarnya ini bentukan proxy, cuman dibaca sebagai lighting. Nah, kalau yang ini proxy ini lebih umum. Jadi bentuknya bukan hanya lighting, tapi bisa jadi model-model furnitur atau model-model yang lain, mungkin dari lingkungan. Oke, lanjut. Itu contohnya. Jadi ini adalah tengah-tengah, fitur tengah-tengah dari render dan modeling. Lalu di sebelah kanannya ada render element. Render element ini adalah gimana yang jelasnya? Sederhananya gini. Jadi kalau teman-teman biasanya ngerender, di dalam gambar itu sebenarnya ada susunan lapisan gambar. Contoh kasus mungkin teman-teman pernah merender yang namanya material rumput di Lumion, Nah, di situ ada yang namanya, di setiap materialnya ada yang namanya nilai lighting, ada yang namanya nilai refleksi, nilai refraksi, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ketika hasil render itu dipecah-pecah, maka susunannya ada seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan buat teman-teman yang pengen lebih advance lagi di bagian Photoshop editing. Seperti menaikkan refleksi cahaya, menaikkan pencahayaan, dan lain sebagainya. Ini bisa dicek. Lalu di sebelah kanannya, ini ada environment sky. Environment sky. Ya, saya nggak tahu sayangnya seperti saya kurang tahu kalau yang ini. Sepertinya saya pernah utek-utek ini. Environment sky ini digunakan untuk menyeting dari si sunlight, pencahayaan matahari. Dari angkanya 1 sampai seterusnya. Jadi semakin besar angkanya, maka semakin cerah. Lalu yang paling kanan ini ada setting V-Ray. Nah, di sini adalah settingan-settingan yang menurut saya paling rumit, dan ini merupakan tolak ukur seberapa level kebisaannya, kemampuannya untuk menyeting V-Ray. Jadi si V-Ray ini memasukkan beberapa fitur seperti elemen kamera. Ya, teman-teman mungkin yang fotografi bisa tahu, di kamera itu sendiri kan punya apa sih namanya, tiga parameter. Ada ISO, ada apa lagi, saya lupa. Ini di sebelah sini. Nah, di sini ada ISO, ada diafragma ya, F number, lalu ada shutter speed. Nah, ini biasanya di teman-teman fotografi. Nah, ini disediakan oleh si V-Ray. Jadi ketika ISO-nya lebih tinggi, nanti hasil gambarnya menjadi lebih terang. Shutter speed-nya lebih tinggi, ya biasanya ya gambarnya lebih redup, biasanya gitu. Terus apa lagi ya?
Ini teman-teman udah bisa join lagi pematerinya? Oh, sudah ada Mas pematerinya. Oh, sudah ada. Gimana? Saya stop sharing? Atau lanjutkan tinggal sedikit? Gimana? Terserah. Lanjut aja Mas, nggak apa-apa, tinggal. Lanjut aja nggak apa-apa. Oh, dikit lagi ya. Oke. Cepat aja. Oke, di sini kamera udah. Di sini ada render output. Render output ini sederhananya untuk mengatur seberapa tingkat resolusinya. Resolusi dari HD berapa sih HD? Full HD 12,1280. Nah, ini 720. Jadi ini ukuran HD. Seperti di layar-layar laptop biasanya. Jadi ketika di render nanti bisa full untuk satu layar laptop. Untuk animation ini di sini integrasikan menjadi video. Ini fitur baru yang ada di V-Ray sekarang. Sebelum-sebelumnya kurang tidak ada animation ini. Jadi yang pengen coba bikin video lewat V-Ray, silakan utek-utek di animation. Lalu untuk environment ini sama seperti bagian environment di bagian sini tadi. Saya lupa. Di sini yang environment yang berlaku biasanya masuk pencahayaan dari matahari. Ya. Pencahayaan dari matahari ini masuknya di bagian GI atau Global Illumination. Nah, ini bisa diutak-utak nanti cahaya mataharinya warnanya kuning, warnanya apa. Dari kanan, dari kiri, timur, barat, nanti bisa diutak di sini. Nah, ini bisa, kalau teman-teman tahu HDRI, nanti bisa dimasukkan di bagian sini. Nah, bisa dimasukkan ke situ. Untuk material override, ya tahulah mode hitam putih. Terus untuk swamp ini fitur yang lain, mungkin saya kurang tahu kalau ini. Terus di render parameter ini parameter yang biasanya digunakan untuk mengurangi atau menambahkan noise. Nah, di sini. Jadi kalau biasanya yang rendernya yang titik-titiknya hitam banyak, nah coba diutak di bagian sini. Khususnya di bagian noise limit. Jadi ketika ini angkanya semakin rendah, maka hasil rendernya akan semakin halus. Ya, cuman makin lama rendernya. Terus di bagian global illumination, di sini mode expert, mode advance dari global illumination yang bagian environment. Jadi ini mode sederhana, lalu ini mode yang lebih dalam lagi. Jadi ada di primary rays. Primary rays ini pencahayaan matahari secara langsung. Di sini ada 3, irradiance, broad, dan light phase. Yang light phase ini biasanya disamakan seperti performa dari kamera. Untuk irradiance map. Irradiance map ini untuk pencahayaan yang berbelok ya. Kalian tahu lah matahari kan ketika jatuh ke suatu bayangan nggak harus lurus, nggak selalu lurus, pasti ada cahaya yang berbelok sedikit. Ini maksudnya ke irradiance map. Dan seterusnya di sini mode advance, ya tahulah bokeh dan lain sebagainya, pasti teman-teman yang instagramable sangat ya familiar. Ya seperti itu. Ada volumetric environment. Saya kurang tahu ini. Kalau untuk yang denoiser, ini denoiser yang menurut saya fitur baru juga di V-Ray yang baru-baru ini. Denoiser ini jalan tercepat untuk mengurangi noise. Ya. Jadi di denoiser ini ada mode seberapa tingkat pengurangan noise kalian. Ada mode kuat, mode strong, mode pertengahan. Jadi saat di render nanti ya jadi rendernya jadi noise-nya jadi berkurang. Cuman untuk denoiser ini saya sarankan ambil untuk render yang sangat penting saja, karena ini kekuatannya lebih 3 kali lipat, mungkin 3 kali lipat daripada
di bagian render parameter di noise limit. Karena ini hanya sebenarnya hanya di batasan noise di pixel terkecil. Nah, kalau ini enggak, kalau ini mulai yang bawah ini mana yang tadi? Nah, denoiser ini melibatkan proses-proses ilmiah, sains dan lain sebagainya, melibatkan foton, melibatkan mana. Jadi mungkin membutuhkan waktu berjam-jam untuk merender satu frame gambar saja kalau di bagian ini. Ya, sepertinya itu. Ini ada configuration. Ini saya nggak tahu. Ya teman-teman yang sudah balik ke materi tadi. Ya, Mas. Terima kasih, Mas Monggo, Joni. Mas Sion. Saya stop share. Silakan, Mas Yun. Kalau ada yang ditanyakan bisa belakang nanti. Mikrofonku kayak sujud sama saya bisa opo. Oke, jadi saya menyampaikan pesan Sudah stabil internetnya Mas Asyun. Bagaimana Mas Yun? Kayaknya tadi si Un keluar. Udah bisa masuk. Oh. Sudah. Jep Najib, kamu siapa? Aku Jep. Mungkin si Un dulu bisa. Oke, sepertinya. Oh ya, oke. Ya, maaf ya teman-teman, banyak gangguan. Jadi langsung aja saya share screen. Apakah udah ada gambarnya? Masuk, Mas. Oke. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang berbagi sharing materi tentang material V-Ray. Oke, untuk ini udah ada objek interior dari sebuah kamar. Nah, di sini ada sebuah pintu. Materialnya akan saya ganti dengan material yang ada di V-Ray. Oke, langkah pertamanya kita sebelumnya tadi udah dijelasin apa aja materi tool V-Ray yang ada di SketchUp sama Mas Ilmi ya. Jadi kita klik asset editor yang gambarnya V-Ray ini. Bentar loading teman-teman. Nah, apakah suara saya bisa masuk? Masuk. Ini di sini ada anak panah sebelah kiri ya. Nah, ini kita klik aja. Oke, ini ada kategori-kategori. Ini berbagai macam material yang ada di V-Ray. Saya akan menghendaki mengganti material dari kayu pintu ini. Jadi saya pilih
pilih wood ya, pilih wood untuk material karunya. Nah, di sini ada konten, ini ada berbagai macam serat kayu, berbagai macam jenis kayu. Nah, ini saya akan pilih yang flooring ini. Ini saya klik kiri, kemudian saya klik kiri dengan tahan, terus ditaruh di sini yang gambar seperti bola ini, kita drag, kita lepaskan kliknya. Bentar loading. Nah, untuk menuangkan materi pada pintu ini, klik aja objeknya. Nah, klik aja objeknya yang mau akan diganti material. Oke, kemudian dari di sini ada flow, udah saya ya, ability to selection. Nah, ini untuk menuangkan material V-Ray pada pintu tersebut dan kusennya. Nah, ini belum, kita klik kanan, ability to selection. Nah, udah muncul ya. Nah, ini kan seratnya nggak sama ini. Nah, jadi untuk menyamain serat kan, kalau naik semua, kalau samping semua. Biasanya dominan serat kayu itu kan sama arahnya. Nah, ini yang samping ini saya akan buat seratnya ke atas. Caranya klik kanan, pilih objeknya, klik kanan, kemudian tekstur, terus position. Nah, di sini kita rotate seratnya. Nah, kalau sudah, skip aja. Nah, seratnya udah kembali, udah sama sejajar sama yang lainnya. Sebetulnya tidak jauh beda. Untuk langkah-langkah berikutnya, untuk mengganti material-material yang lain pada V-Ray, ini ada contoh bantal ini ya. Ini saya ganti untuk blongsongnya, untuk lapisannya saya pilih kulit ya. Di sini ada liter. Nah, pada konteksnya ini ada berbagai macam warna kulit. Saya pilih yang ini, liter brown 25 ini. Kita klik kiri. Bentar, loading. Kita klik kiri, kita drag sini. Nah, kita pilih objeknya yang mana saja yang mau akan diganti kulit. Bantal. Nah, ini loading nih. Nah, kalau udah muncul gini, kita klik kanan, terus ability to selection. Nah, warna sarung bantalnya berubah menjadi warna kulit. Begitu seterusnya. Untuk satu lagi ini untuk skala material. Contoh, ini saya akan kehendaki plat lantainya menggunakan kayu. Plat lantainya menggunakan kayu. Contoh kayu yang ini aja ya. Flooring pasti 120 cm. Ini kita drag. Sama langkahnya itu sama. Kita klik kanan, kemudian ability to selection. Nah, dia akan berubah. Nah, ini kan skalanya masih kecil-kecil ini. Ini belum terlihat secara realistis, itu belum kelihatan nyata lah. Nah, supaya kelihatan nyata, ini skalanya kita edit. Tepatnya di sini material, terus ini ada edit.
Nah, ini tadi ukuran standarnya 120 cm. Di sini kita ganti 120 cm sama dengan 1,2 meter. Kita enter. Nah, ya sudah berubah menjadi besar-besar ini. Oke, langkah selanjutnya mengubah materinya semuanya sama. Kemudian kita ke render output. Ini kita klik. Nah, kita pergi ke setting pengaturan. Di sini ada render bisa pakai CPU atau GPU, tergantung laptop dan budget kalian masing-masing. Terus ini kualitasnya, kita pilih yang high aja ya. Kemudian kita pergi ke render output. Nah, ini supaya kelihatan bagus kita bikin 100 AD 1200. Untuk yang angka belakangnya mengikuti. Nah, kemudian kita pilih render. Nah, di sini ada render interaktif, ada render with V-Ray. Nah, untuk render interaktif ini setelah kita klik render, kita bisa milih objeknya. Jadi kalau kita rubah SketchUp-nya, maksudnya tidak rubah, di render interaktif ini juga ikut berubah. Contoh. Nah, ini udah saya hidupkan ya, masih loading. Nah, ini udah muncul. Mungkin dari teman-teman yang bisa nambahin atau kesalahan dari saya bisa memperbaikinya. Kayaknya belum dipencet render tadi. Udah belum? Ya cukup lama ya, karena spek laptopnya yang bisa dibilang jadul. Tapi saya punya hasil renderan. Dan
Nah, ini kalau kita rubah gini, Sepertinya si Un ada masalah dengan koneksinya ya. Ya, Mbak. Iya, ada trouble katanya, Mbak. Mungkin bisa dilanjutkan Mas Najib. Oh, oke, baik. Terima kasih sebelumnya dari penjelasan Mas Un tentang pengaplikasian material pada modeling. Nah, untuk saya sendiri, ini juga berkaitan dengan dari penjelasan Mas Ion tadi, berkelanjutan. Jadi setelah material mungkin lanjut ke pencahayaan sebelum tahap final rendering. Mungkin izin share screen. Di sini saya menggunakan modeling dari Mas Ion biar tidak terlalu beda. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Belum ya? Halo? Belum Najib. Belum terlihat. Belum. Udah. Belum. Ya, mungkin masih loading. Oke. Ya, ini sebelumnya saya mengenalkan beberapa tipe pencahayaan dan bagaimana penggunaannya. Dan sebelumnya mohon maaf saya izin off kamera karena sinyal nggak stabil dan juga misalkan tiba-tiba di pertengahan itu putus maka kuota saya habis. Soalnya juga ini masih mencari hotspot. Ya, apa udah terlihat? Belum ya? Kak, sudah Kak. Sudah. Oh sudah. Ya. Sorry, maaf. Oke, siap. Yang pertama, ketika sudah melakukan material, mungkin langkah selanjutnya adalah tahap pencahayaan. Mungkin beberapa orang juga men-switch caranya jadi pencahayaan dulu, lalu material. Setiap orang juga memiliki cara yang masing-masing. Oke. Sebelumnya ini yang telah dijelaskan Mas Ilmi tadi di awal materi, ini terdapat 6 dari tipe pencahayaan dari V-Ray. Nah, untuk saya sendiri ini fokusnya adalah interior, jadi saya fokusnya kepada 4 macam ini, seperti rectangle light, sphere light, spotlight, and ice light. Terus, nah, cara pengaplikasiannya sebenarnya setiap lampu ini sama ya secara teknis pencahayaan ini, tapi mungkin untuk penerapan pengaplikasian itu tergantung kebutuhan dan selera. Nah, untuk yang pertama ini adalah rectangle light. Nah, ini rectangle light ini seperti membuat rectangle biasa untuk tekniknya. Jadi misalkan
Yang pertama ini rectangle light. Nah, ini kita niatnya. Nah, klik kiri. Not responding. Turun responding. Sebentar. Ya, jadi selain cahaya 4 ini ada juga ini cahaya doom light sama sunlight. Ya, sunlight omni-light. Sunlight sabun cuci. Oke, kalau ya udah lanjut. Berarti nah, ini untuk cara nyetingnya gimana? Cara nyetingnya ini ada di asset editor yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi asset editor untuk bagian setting pencahayaan berada pada gambar ini, gambar lampu. Sebentar, masih loading. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Mas Najib. Terdengar, Siap. Pak. Ya. Oke, masih loading ya. Mohon maaf. Nah, Iya, nggak apa-apa. Nah, ini tadi kan membuat apa namanya rectangle light kan. Nah, ini ada rectangle light. Nah, cara ngeditnya diklik dulu. Terus ini ada arah ke samping, arah panah ke samping diklik. Mungkin untuk sebelumnya mungkin ada yang menggunakan Vire berbagai jenis ya. Mungkin ada sedikit perbedaan. Namun saya yakin mungkin untuk nama-nama pengaturannya itu hampir sama. Mungkin tergantung posisi atau kelengkapannya saja. Mungkin yang versi lebih atas mungkin lebih advance atau lengkap lagi. Nah, yang pertama saya menjelaskan tentang color and texture. Nah, ini digunakan untuk mengatur warna dari pencahayaan. Misal ini untuk yang suka horor-horor bisa menggunakan warna merah pada lampunya biar lebih terkesan lebih dramatis. Nah, seperti ini. Terus untuk ini saya menjelaskan settingan yang penting atau biasa digunakan. Untuk yang lain mungkin bisa dipelajari ke tahap selanjutnya. Nah, ini untuk invisible ini di option ini digunakan untuk menghilangkan kotak yang ada di atas ini atau sumber dari cahaya rectangle light. Nah, jika misalkan kok kesannya mengganggu kotaknya, tinggal diklik dihilangkan. Dicentang inilah, ini udah hilang. Jadi nggak ada kotak yang mengganggu misalkan. Nah, untuk apa namanya tips biar lebih enak waktu mengatur, mungkin di setting render ya. Mungkin di setting render ini kalau gadget atau laptop kita tidak terlalu bagus speknya, mungkin bisa bisa kualitasnya di low atau menggunakan GPU, lanjut ke output render ini dikecilkan. Mungkin 640. Nah, noise biarkan saja. Nah, ini yang penting ini yang interaktif. Oke, saya coba ya. Untuk hasilnya mungkin bagaimana hasil pengaturan sedikit tadi. Oke. Oh ini sorry, salah pencet. Sambil menunggu renderan, biasanya ini digunakan pada pinggir-pinggir plafon ya, bisa digunakan ini menggunakan rectangle light. Terus sambil menunggu renderan mungkin bisa lanjut ke
Nah, ini Spotlight ini juga sebenarnya sama penggunaannya. Jadi, namun bentuknya atau kegunaan nanti berbeda. Misal kita mungkin bisa ditaruh di sini, kan bisa menggunakan scale di modeling pada umumnya. Oke, not responding lagi. Nah, ini ada juga Spotlight. Spotlight ini juga sama fungsinya. Cuma sama penerapannya, cuma beda fungsi mungkin nanti di dalam penerapan. Nah, ini sebentar masih. Nah, ini aturan tadi ada apa namanya? Render ini kurang itu ya, kurang cerah ya. Mungkin bisa ditingkatkan pada diatur dulu. Mungkin jika ada sembari menunggu loading pada program SketchUp. Sebenarnya mungkin saya stop. Nah, rectangle ini tadi khasnya. Saya mencoba kemarin itu 100.000 itu lumayan cerah. Jadi mungkin coba 100.000 untuk intensitasnya. Nah, coba sekarang dengan mengarahkan ke view lampu tadi. Ini yang Spotlight mungkin saya hapus dulu. Nah, coba di-render untuk melihat bagaimana hasil dari pengaturan intensitas cahaya yang 100.000 tadi. Apakah ada perubahan atau tetap sama? Ya, ini agaknya lemot ya. Mohon maaf karena terkendala teknis. Nah, untuk pengaplikasian secara teknis, secara pengaturan itu sama di icon gambar lampu ini untuk pengaturan bisa di pencahayaan. Nah, ini kayaknya terlalu terang ya. 100.000 tadi. Oke. Lanjut ke itu aja ya, ke Spotlight. Spotlight mungkin. Nah, ini kita ngaturnya lagi udah jauh. Yang mungkin ini rectangle ini kita hapus dulu biar nggak ganggu buat pembelajaran. Nah, untuk kok saya duplikat makin banyak. Oke. Nah, diatur dulu spotlight-nya. Untuk isinya juga sebenarnya sama saja. Nanti
pengaturan ini untuk intensitas atau lainnya itu tergantung dari kebutuhan. Misalkan ruangannya luas, ya berarti intensitasnya lebih tinggi lagi. Nah, ini untuk angle ini. Nah, ini untuk digunakan untuk lebar sempitnya zona penerangannya. Semakin besar cone angle-nya, semakin lebar ya ini cone angle ini yang kerucut ini itu semakin lebar lagi. Nah, untuk yang penumbra, yang penumbra ini adalah digunakan sebagai pencahayaan yang itu apa namanya? Yang kedua, bukan yang primer tapi yang sekunder. Jadi ini itu sebenarnya ada pencahayaan primer dan ada pencahayaan yang sekunder atau cahaya yang agak sedikit lebih redup kalau diperhatikan. Mungkin jikalau saya salah, mungkin nanti bisa dibenarkan untuk fungsinya penumbra angle atau yang lainnya. Untuk shadow radius ini untuk jarak bayangan dari efek pencahayaan ini. Nah, untuk optionnya juga sama seperti yang lain. Nah, ini digunakan apakah menggunakan shadow apa enggak. Nah, ini efek diffuse sama specular. Ini juga nanti mungkin ada yang mengetahui fungsi detailnya bisa di-sharing. Nah, untuk spotlight sudah. Nah, untuk misalkan kita udah nyeting bagus untuk settingan lampunya. Nah, kita ini gimana caranya biar nggak ngatur-ngatur lagi. Kan misal pencet ini lagi, taruh lagi, nanti malah apa namanya? Nyeting lagi capek. Nah, ini bisa diduplikat. Habis itu bisa diduplikat. Nah, ini bisa di move. Bisa di move. Nah, untuk selanjutnya mungkin yang IS. Nah, yang IS ini agak lebih spesifik ya, tapi lebih mudah atau lebih bervariasi. Yang link yang saya share tadi adalah link download untuk IS ini tadi. IS Lite. Ya, ini bacaannya bagaimana juga saya kurang tahu. Nah, IS Lite ini adalah pencahayaan dari pihak ketiga atau eksternal yang bisa dimasukkan ke dalam fitur V-Ray. Saya coba ya. Nah, dari link yang yang saya telah chat tadi itu ada bisa kita download. Nah, ini ada berbagai macam IS. Ini bervariasi. Nah, untuk gambarnya sendiri bagaimana? Ini mungkin akan saya tunjukkan. Yes. Nah, ini misal contohnya ini. Nice. Apakah terlihat? Nah, ini contohnya dari IS atau pencahayaan dari luar V-Ray atau SketchUp. Ini bisa dimasukkan sebagai tambahan variasi pencahayaan. Nah, itu link tadi bisa di-download. Nah, kita coba masukkan yang ini 18. Nah, ini juga sama sebenarnya untuk settingan pencahayaan. Nah, ini ada slide. Nah, ini untuk pengaturannya juga sama.
Nah, perbedaannya mungkin ini pada lebih simple, soalnya nggak terlalu banyak aturannya, dan ini juga bisa diganti pewarnaan, bisa diganti warna kuning buat spotlight, ya buat hias ini. Nah, ya bisa lebih. Oke, untuk hias light mungkin itu saja. Mungkin kalau lebih jelasnya mungkin ada yang bisa sharing untuk penggunaan hias light atau yang lainnya bisa lebih mendetail. Nah, ada lagi juga pencahayaan yang tidak menggunakan V-Ray ini, menggunakan ketiga ini, tapi menggunakan manual. Nah, ini contohnya saya buat dulu. Ini biasanya di plafon-plafon itu ada pencahayaan yang di pinggir-pinggir. Nah, ini bisa digunakan. Oh, nggak ada ya? Nggak ada di chat apa namanya? Di chat Google Meet. Apa sudah terkirim apa belum? Saya tapi ngerasa udah sih. Ya nanti kalau belum saya akan share lagi. Oh, oke. Nanti akan saya share lagi ya untuk ya. Katakanlah 0,15. Nah, kita X dulu, mungkin sekitar 0,20 katakanlah. Nah, gimana caranya membuat pencahayaan yang di pinggir itu, pinggir-pinggir kayak yang biasanya rumah modern atau rumah yang mewah itu kan ada yang di pinggir-pinggir lampunya. Nah, ini diklik, kita menggunakan material, gunain aja warna. Untuk sebenarnya ini sebagai media saja untuk pewarnaan. Nah, ketika udah kita ganti warnanya, misalkan light 1, 2, 3 mungkin. Nah, kita ngaturnya di material, tidak lagi di pencahayaan, karena berbeda dari yang dari V-Ray-nya. Kita cari layer yang light 1, 2, 3. Nah, ini kita klik. Nah, kita edit. Nah, untuk diffuse ini kita menggunakan warna apa dulu, misal sekalian aja disamakan sama kebutuhan nanti, lampunya agak kuning atau orange gitu ya. Jadi, nah, ini udah. Terus roughness. Nah, roughness ini diganti menjadi 1. Setelah itu kita ke ini, tanda plus yang di pojok. Ada tanda plus add layer ini. Kita klik, kita ke emissive. Nah, kita ke emissive. Ini colornya diubah juga lagi sesuai kebutuhan. Misal pengennya warnanya kuning nantinya ya kuning. Nah, udah. Terus habis itu intensitasnya coba kita gunakan 100. Oke. Oke, kayaknya udah. Coba kita render kualitas slow saja biar lebih cepat dan kita nge-lag nantinya. Oke, coba render. Mungkin render langsung saja, render low. Kita tunggu. Nunggu renderan. Nah, ini sebenarnya ini tuh nanti bercahaya ya, yang layer ini V-Ray edit atau material editor. Kita nunggu sambil nunggu renderannya. Belum ada, belum muncul.
besar, mungkin interaktif. Nah, ini tadi yang Bapak ditunggu dulu. Mungkin ada yang kurang jelas tadi atau bagaimana, atau mungkin kakak-kakaknya Bapak Imam dan Pak Krisna bisa membagikan pengalaman. Nah, seperti ini, pencahayaan terlalu terang ini kayaknya ya. Nah, seperti inilah ada cahaya yang berada di langit-langit, di plafon, bukan sesuai kebutuhan. Mungkin itu saja yang Boleh mungkin langsung ditambahi Mas Iwan. Oke, Mas. Sekarang saya akan menunjukkan hasil render saya yang tadi ya, teman-teman. Nah, apakah kelihatan? Masih. Ini ada. Masih loading ya? Udah. Nah, ini adalah hasil render. Mungkin hasilnya agak blur ya, karena nggak ada VGA-nya apa gimana, nggak tahu. Nah, ini tadi bantal yang sudah saya lapisi material dari kulit ini. Terus untuk part lantainya udah kelihatan realistis ya, skalanya udah standar lah. Nah, begitulah cara memberikan material pada SketchUp, material V-Ray pada SketchUp. Untuk lightingnya, untuk pencahayaannya tadi sudah diterangkan oleh Mas Najib. Demikian sharing materi V-Ray dari saya dan Najib. Apabila ada teman-teman, bahkan Bapak Ibu dosen ingin menambahkan, dipersilakan. Silakan untuk yang mau bertanya atau ingin menambahkan. Saya ingin bertanya. Iya, silakan. Saya belum memahami betul perbedaan fungsi dari pencahayaan tadi. Suara live dan kawan-kawannya itu perbedaan yang spesifik dari fungsinya itu gimana? Terima kasih. Ditampung dulu atau langsung dijawab, Mas Siun? Maaf untuk materi pencahayaan, saya kurang memahami juga. Mungkin Mas Najib yang bisa menjawabnya.
Apa dari kakak tingkat ada yang mau membantu menjawab? Mungkin dari Mbak Fitra. Oh ya, Mas Ridwan. Oh ya, kalau boleh saya mau menambahkan dikit sih tentang pencahayaan downlight di interior dan juga environmental. Kalau nggak salah itu bentar. Ya, kalau nggak salah mungkin kalau di interior bisa diaplikasikan dengan dome light dan nanti bisa dikasih di setting apa itu namanya, yang settingan ada ISO, terus ada buat settingan ukuran hasil output gambar, itu mungkin bisa ditambahkan dengan volumetric sunlight. Mungkin itu bisa dicoba sih, saya soalnya pernah mencoba antara dome light dan volumetric sunlight itu ya hasilnya cukup lumayan sih gitu. Jadi saya mau menambahkan itu aja sih intinya gitu. Terima kasih Mas Ridwan. Bagaimana Mbak Putri? Mungkin ada yang belum paham lagi. Ya Allah sih, soalnya aku gitu galau, soalnya aku udah pakai pencahayaan gitu tapi tetap gelap. Aku nggak tahu salahnya di mana. Jadi mungkin dari akunya yang gitu. Terima kasih atas penjelasannya. Gimana, Mas Najib mau jawab dulu atau sebenarnya saya mau itu juga sharing sedikit mungkin, tapi Mas Najib biar sharing dulu aja. Gimana Mas Najib ada? Mas Najibnya kehabisan kuota, Mas. Ini masih cari. Oh iya. Mungkin dari Mas Dimas Bahar bisa menambahkan. Mau nambahin dikit ya. Apa aku screen share aja ya? Apa? Karena ini sharing ya, jadi teman-teman bebas mau ikut nambahin atau gimana. Ini dari aku. Bentar. Screen share-ku udah kelihatan? Sudah, Mas. Oh iya. Berarti kan masalah pencahayaan ya. Pertama itu VIRI itu gini. Khususnya buat interior, dia itu rentang bocor. Ini saya pakai salah satu ya project. Jadi interior, karena dia itu ini kan yang saya renderkan di dalam ini. Nah, pastikan environment dari apa yang mau kita render, dari scene kita render ini, mau saya kelihatan nggak? Di gambar ini, itu benar-benar dikondisikan. Jangan sampai kayak, misal ini ada plafon, misal saya hapus ya, saya geser deh, saya geser gini. Ntar coba tak render, itu pasti ada yang bocor.
kayak gini. Jadi dia cahaya dari luar itu masuk. Ini krusial sih di field itu krusial karena ya apalagi interior. Karena cahaya kan ngaruh banget buat hasil dari render itu sendiri. Ini draftnya aja kayak gini ya. Pertama itu tadi, coba saya lagi. Dipastiin kalau untuk interior dalamnya ini nggak ada pengaruh cahaya dari manapun. Sorry. Jadi murni cahaya itu settingan dari kitanya. Nah, kalau dari saya itu biasanya pakai ini distinct light. Jadi pastiin arah fokus kita kan di sini. Pastiin ini tuh udah di luar setting material ya. Ini saya istilahnya mentan, coba mentan. Ini kan ada distinct light yang ke bawah, ada yang ke arah kitchen set-nya. Scene-nya juga udah pas. Nah, baru tadi kan udah ketutup. Coba aku draft render ya. Sebagai gambaran aja. Yaitu nah, cahaya yang akan dihasilkan ini murni dari pencahayaan dari settingan kita. Jadi nggak ada pengaruh cahaya luar. Tadi kan sempat dijelasin sama Mas Ilmi tentang environment, terus HDRI itu berguna kalau kita render V-Ray tapi eksterior. Nah ini coba saya jelasin simple di render interior. Nah sama satu lagi cahaya, masalah cahaya. Sebenarnya kamera itu dulunya saya mikir gitu, wah ini entah kameranya ISO-nya kurang nih atau gimana ya misalnya. Ini sebenarnya bukan plafon ya, cuma saya tutup aja biar nggak ada cahaya bocor. Selain kamera itu, misal kita nggak mau setting kamera nih, ini kan di frame buffer ini ada sebenarnya hal yang kecil tapi krusial. Coba kita ke correction control. Nah, di sini tuh ada banyak banget yang bisa kita koreksi. Misal saya mau, ini kan putih ya, putih. Kita mau agak white balance-nya dia ke arah ke kuning-kuningan. Kita atur temperaturnya di white balance. Nah, ini ada dia jadi agak warm atau agak cool kayak gini. Terus ini bisa kalian lihat semua. Teman-teman semuanya bisa lihat. Sorry, agak nge-lag rendering image. Atau yang paling sering saya pakai itu di levels. Oh, sorry. Saya curve. Nah, ini kan white balance nggak kita atur. Tapi ini kok kurang cerah nih. Jadi di curve-nya ini diatur. Kita ambil titik di sini, kita nggak tarik. Sorry. Tarik nggak? Nah, oke. Ruth, nggak kelihatan, Ruth. Ruth, nggak kelihatan. Halo. Oh, sorry. Sorry. Frame buffernya nggak kelihatan ya? Bentar. Sharing dulu. Bisa no entire screen aja deh. Biar kelihatan semua. Share. Terkelihatan frame buffernya. Terkelihatan ya? Gimana? Udah. Udah. Ini kan kita waktu ngerender ya. Render udah masuk frame buffer. Nah, di frame buffer ini ada satu icon kecil yang lumayan krusial. Saya ulangi sedikit lagi ya. Di sini. Jadi ada correction control namanya. Nah, di correction control ini kita bisa ngatur exposure, white balance, level sama curve. Nah, saya coba praktekin yang sering saya pakai. Biasanya saya pakai kalau emang masalahnya tentang cahaya aja, kita bisa atur di exposure. Misal kita kurang kontras, warnanya biar agak kelihatan. Nah, ini agak mau kelihatan, kurang cerah dikit. Nah, kita bisa cerahin di exposure. Kita geser dikit aja udah ngaruh banget ini.
terus untuk weight balance ini lumayan sering saya pakai, soalnya ngatur kehangatan ruang-ruang itu. Kita mau ruang itu kayak kelihatan lebih warm kayak gini, ya kelihatan nggak agak efek mulai kuning gitu. Terus kalau ke arah kiri dia agak mulai efeknya tuh sedikit kebiru-biruan. Nah gitu. Satu lagi ini yang 3 yang sering saya pakai. Sama ini di curve. Nah, kalau di curve ini kita bisa atur gimana pasnya cahaya itu softennya kalau saya bilangnya. Dari sisi cahayanya kan udah terang. Terus gimana lembut enggaknya cahayanya ini. Kayak gitu. Itu sih dari saya. Mungkin Mas Ilmi mau nambahin juga. Atau Mas Najib udah masuk? Saya stop screen share ya, makasih. Ya, sebenarnya untuk bagaimana caranya meningkatkan tingkat pencahayaan, itu ada banyak cara. Dan tidak selalu dari elemen pencahayaan. Seperti di bagian objek rectangle light, square light, dan lain sebagainya. Cuman, kita bisa juga membuat gambar itu menjadi lebih cerah, seperti di penjelasan Mas Rudi, bisa lewat frame buffer, bisa juga lewat setting kamera, seperti Ridwan tadi dijelaskan. Terus bisa juga di bagian emisif, material emisif, seperti di bagian plafon yang disetting tadi sama Najib. Nah itu kan nggak pakai elemen dari pencahayaan langsung dari V-Ray. Cuman ya itu tadi, sebenarnya banyak cara untuk membuat renderan menjadi lebih terang. Atau lebih enak lagi, hasil renderannya udah selesai bisa dipindah ke Photoshop dan dinaikkan exposure-nya. Nah itu lebih tidak membuat laptop teman-teman panas. Ya mungkin begitu. Jadi render itu banyak cara. Ya menurut saya gitu. Buat membuat lebih cerah, membuat lebih gelap, mengurangi noise. Tinggal kita mau pakai cara yang sebelah mana. Udah sih. Kalau V-Ray kerja. Mas Ilmi. Oh, gimana? Kalau emang seneng di Post Pro itu V-Ray buat render dasarnya aja, jadi nggak semuanya di V-Ray kayak gitu. Nah, oh iya, V-Ray ini apa ya, keunggulannya lagi kalau menurut saya cocok di Post Pro di bagian diagram. Jadi teman-teman yang pengen hasil konsepannya seperti apa, dijelaskan sistem dari bangunan seperti apa, render yang menurut saya paling cocok adalah V-Ray. Biasanya disusun berupa isometri urai, jadi yang biasanya teman-teman lihat di Pinterest, wah kelihatan keren banget. Nah itu biasanya pakai V-Ray, tahu saya gitu. Jadi Post Pro-nya lebih kerasa, bener kata Rudi. Mungkin dari Pak Imam atau Pak Krisna yang lebih berpengalaman, kita pengen dengar pengalaman keren-kerennya. Boleh Pak mungkin? Lanjut, saya tidak ada pengalaman. Nah maksudnya ya hampir sama sih seperti yang dijelasin sama Dimas dan dirimu tadi ya, maksudnya ya intinya sih banyak cara memang, dan memang salah satu caranya untuk meningkatkan itu ya sering coba-coba sih gitu. Dari apalagi cara nyetingnya itu kan banyak sekali, settingannya itu banyak sekali. Ada yang langsung download langsung jadi, ada yang nggak mesti nyambung, nggak mesti ketika diaplikasikan nggak mesti langsung
bagus gitu, ada juga. Ada yang dia memahami settingannya satu persatu dari yang tadi mulai kamera, global illumination dan sebagainya. Itu memang ya sering coba-coba sih pasti gitu. Jadi bikin model-model sederhana dulu, terus di render satu-satu, dicoba apakah ini sudah cukup real, kalau kurang diubah lagi settingannya, gitu-gitu terus sih biasanya. Gitu aja, lanjut aja deh, lanjut aja. Bentar, mungkin saya mau nambahkan aja untuk ini ya, buat teman-teman yang di sini. Gini, untuk apapun render mesinnya, bisa V-Ray dan sebagainya, yang paling basic utama sebenarnya karena ini produknya produk luar ya, itu kemampuan berbahasa Inggris dulu itu wajib Anda kuasai. Karena instruksi apapun kalau cari di internet dan sebagainya, itu rata-rata bahasa Inggris. Termasuk kita, belum ada kan V-Ray ini yang instruksinya sudah diganti bahasa Indonesia kan nggak ada kan? Nah, itu jadi basicnya, ya kemampuan berbahasa Inggris ini pasif lah, pasif itu Anda kuasai, jadi Anda tahu instruksi untuk A, untuk B, untuk C ini apa, walaupun seperti sudah disampaikan sama kakak tingkatnya tadi ya, secara sepintas ini fungsinya sudah dijelaskan, tetapi kalau Anda mau belajar lebih dalam lagi, Anda ikut forum-forum internasional dan sebagainya, itu semuanya dalam bahasa Inggris. Nah, itu jadi sebelum apapun sih sebenarnya, bukan V-Ray aja, tapi semuanya Lumion dan sebagainya itu rata-rata di bahasa Inggris. Jadi kalau Anda memang nanti mau jadi 3D render dan sebagainya, 3D artis ya, itu ya basicnya Anda pahami dulu bahasa Inggris. Itu yang paling utama dulu ya. Lalu selanjutnya kalau sama melanjutkan dari Pak Imam tadi ya, itu lebih banyak feel-nya nanti. Jadi kemampuan Anda merasakan, oh kalau material A kena sinar matahari jam segini dan sebagainya, itu bayangan Anda seperti apa. Nanti dicocokkan bayangan Anda dengan hasil render. Memang akan mesti trial and error. Nanti kalau biasanya kalau Anda ngerender itu punya coba 1, coba 2, sampai bisa 20, 30 dan sebagainya. Itu umum. Banyak itu filenya. Itu jadi ya memang harus coba-coba. Dan enaknya V-Ray yang sekarang bisa ini ya, ketika render terus diedit lagi, klik render lagi, bisa itu. Kalau dulu V-Ray tahun ya awal-awal saya belajar itu harus nunggu selesai baru bisa dilihat hasilnya, nanti setting dirubah lagi gitu. Jadi nggak bisa on time, apa namanya itu, real time. Nah, kalau sekarang bisa real time, jadi bisa lebih cepat. Kalau dulu ya harus nunggu selesai baru kelihatan kurang gitu. Belum lagi tengah-tengah ada bug splat-nya, berulang lagi semuanya dari awal. Itu kalau sekarang jauh lebih mudah, lebih cepat. Cuma saya familiarnya emang sama V-Ray yang versi 3 dan sebagainya, yang dulu-dulu lah gitu. Kalau yang versi sekarang malah bingung, banyak bingungnya. Jadi itu. Terus dari kemampuan merasakan tadi juga jelas, tahu material juga, jadi tahu dinding itu kalau jadi gini, selain Anda nanti jadi 3D artist sebagainya, Anda juga harus sering turun ke lapangan sebagainya, lihat sih kalau dinding kena sinar matahari itu kesannya itu apa. Jadi ya nggak bisa difoto ya, direkam, Anda rekam secara di memori Anda. Nanti ketika dicoba di rumah, dinding kalau kena sinar matahari itu kan ada yang mengkilat, ada yang doff dan sebagainya. Itu ya itu penting nanti untuk mempresentasikan. Jadi lebih banyak itu ya, merasakan dan trial and error-nya. Tuh ya kurang lebih seperti itu. Ya silakan dilanjut aja dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam dan Pak Krisna. Saya kembalikan kepada Ida. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin sharing lagi? Atau masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kesimpulan dari Mas Iun tadi. Oh
ya, sama sedikit menambahkan, mungkin ada teman-teman yang dari luar UIN ya. Jadi salam kenal juga dari komunitas kita, komunitas Tredikat Forum. Jadi acara kali ini tuh acara rutinan sebenarnya. Rencananya internal, cuma dari teman-teman kok banyak temannya juga yang ingin ikut. Jadi kita open media. Tredikat Forum ini cuma sebagai media. Jadi nggak ada di sini yang benar-benar wah ini benar-benar suhunya atau apa. Kita saling berbagi aja. Dan rutinan ini insya Allah diselenggarakan mungkin setiap minggu ya, jika waktu dan tempat waktunya ada. Bukan gitu Mbak Vida? Jadi komunitas Tredikat Forum ini nggak hanya belajar V-Ray, render aja. Kita belajar banyak juga dari aplikasi-aplikasi standar yang digunakan. Selain SketchUp, AutoCAD, V-Ray, kadang kita juga ada belajar BIM di Archicad, atau belajar ya mungkin sedikit banyak mencoba parametrik ya di Rhino. Revit juga mungkin kalau ada teman-teman yang bisa, kedepannya kita akan sharing juga. Untuk yang belum follow Instagram Tredikat Forum, silahkan follow. Itu dari saya. Gimana, Mbak Vida? Atau dari Mas Iun? Silakan Mas Iun, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup ya. Jadi intinya kita harus semangat belajar. Apa Anda ada sinyal lagi? Mas Najib. Iya, halo. Boleh. Mohon maaf ya, tadi. Ya, maaf. Terima kasih. Ya. Di tengah jalan kehabisan ya, kuota. Maaf sinyalnya. Silahkan, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi. Saya tanya boleh ya? Iya Pak. Saya pengen tahu sejarahnya sih, sejarah dari Tredikat Forum ini sejak kapan, terus gimana kok ceritanya bisa tercipta, maksudnya ada kegiatan ini yang rutin gitu loh. Saya baru tahu sekarang ini soalnya. Ya. Mas Ilmi bisa on cam juga. Silakan Mas Rudi, Mas Ilmi. Mas Ilmi on cam, Mas. Dari tadi aja. Saya baru ayo, Mi. Jadi saya oke. Jadi saya mau berbagi cerita ke teman-teman gimana sejarah Tredikat Forum ini dibentuk. Dulu Tredikat Forum ini dimulai pas waktu di angkatan saya, angkatan 2017. Tepatnya awal mulanya gini, di semester 2. Kita melihat Kita melihat gini. Kita terbiasa lihat-lihat di internet, browsing sini sana. Nah, makin lambat laun kita itu semakin pengen mengembangkan skill dari teman-teman jurusan ini bareng-bareng. Kita lihat dari Pinterest kayak gini, kita lihat terutama dari sayembara sebenarnya, dari saya, dari Rudi, dan dari Pandu. Jadi ada 3 orang yang dulu mungkin mikir gimana kalau kita membuat suatu perkumpulan yang mana di situ nanti kita belajar bareng-bareng, belajar
aplikasi dari arsitektur yang aplikasi itu sendiri pun akan terus berkembang. Dan dan keresahan kita pada waktu itu, kalau kita mengandalkan dari perkuliahan saja mungkin itu tidak cukup. Ya kalian tahu lah, mata kuliah Aplikom cuman 1 semester ya teman-teman. Dan di Aplikom itu ada SketchUp dan AutoCAD dan sedikit membahas render. Cuman di semester-semester kemudian teman-teman punya kehalangan, punya permasalahan gini Pak. Jadi tuntutannya semakin besar, tapi kita kesulitan belajar aplikasi. Jadi kita membuat suatu wadah komunitas 3D CAD Forum. Jadi kita belajar bareng di situ, sharing aplikasi ini, aplikasi itu yang semua berbau dengan arsitektur. Ya tujuan kita awalnya dulu bikin komunitas ini ya kita maju bareng-bareng. Ayo kita jadi arsitek yang tahu tentang perkembangan teknologi dari sisi digitalisasi. Dilihat dari kampus sebelah pun juga wah keren, dari awal sudah wah hasilnya gini. Jadi kita pengen bareng-bareng. Ayo belajar bareng. Ayo. Ya, itu jadi gitu, Pak. Berarti sudah bertahan sejak angkatan sampai dengan sekarang ini ya. Oke lah, saya harap bisa tetap terus berlanjut lah sampai selamanya gitu ya, sampai UIN tutup misalnya ya. Maksudnya ya sampai terus menerus lah gitu. Oke, sip, keren. Terima kasih penjelasannya Ilmi. Iya Pak. Terus ada yang pengen tanyakan mungkin? Silakan. Ya sih udah tersampaikan tadi mengenai jadi yang dipelajarin di 3D CAD Forum. Kenapa 3D CAD Forum ya? Karena forum itu sendiri kan kita tahu kalau forum itu yang ngomong itu nggak hanya 1 orang. Dan kenapa komunitas ini sampai sekarang berusaha rutinkan, karena ya di luar kebutuhan itu tadi di luar kebutuhan itu tadi kita masih teman-teman yang syukurnya penasaran wah ada apa nih sama perkembangan teknologi yang saya sendiri tadi. Maka dari itu kita nggak hanya berhenti di beberapa aplikasi yang kita ketahui secara default dari perkuliahan. Itu sih. Ya semoga teman-teman tetap semangat belajar. Dari saya. Makasih semuanya. Kan pada Pida. Terima kasih. Mungkin itu sejarah singkat dari 3D CAD Forum. Untuk info lebih lanjut bisa lihat di Instagram kita @3dcadforum. Mungkin dari pemateri ada yang ingin ditambahkan lagi? Ya, ya, Sion dulu, Sion. Oke, saya tadi ngomong terjeda ya, koneksinya putus. Jadi saya ingin memberi semangat kepada teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti disuruh maju jangan grogi. Soalnya saya tadi kemarin itu belajar Vire udah Aplikom semester kemarin itu pun langsung render, nggak sedetail itu. Jadi kemarin ada dikabari suruh ngasih materi, itu tadi malam belajar sama Najib, ya bisa nggak bisa harus bisa. Jadi jadi punya jiwa yang semangat dan harus pede. Nah, demikian dari saya. Mungkin dari Najib mau nambahin? Ya,
Ya, terima kasih. Sebelumnya ya yang saya sampaikan juga sama seperti Sion, tetap semangat dan belajar, nggak pada forum ini aja, bisa belajar melalui lain. Kita di sini berkumpul untuk belajar bersama. Itu saja. Dan yang terpenting adalah jangan sampai kuota kalian habis. Terima kasih. Iya benar, penting gitu, penting. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir pada minggu ini. Untuk topik minggu depan bisa dilihat di IG kita, nanti akan kita informasikan ke semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Imam.